A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat tersebut merupakan ayat yang menjelaskan tentang peristiwa istimewa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Isra merupakan perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sedangkan Mi'raj merupakan naiknya Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Akan tetapi, peristiwa ini telah dijelaskan secara detail dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Diriwayatkan bahwa Rasulullah didatangkan seekor buraq, yaitu hewan putih panjang yang lebih besar daripada keledai dan lebih kecil daripada anak kuda, yang langkahnya sejauh mata memandang. Kemudian Rasulullah pun mengendarainya dan tibalah Rasulullah di Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis, Rasulullah sholat 2 rakaat. Setelah usai sholat, Rasulullah pun didatangi oleh malaikat Jibril dengan membawa 2 wadah. Yang satu wadah berisi susu dan yang satu berisi anggur. Rasulullah pun diminta untuk memilih salah satu dari keduanya. Dan Rasulullah pun memilih wadah yang berisi susu. Kemudian Jibril pun berkata, "Kau telah memilih yang sesuai fitrah." Kemudian Jibril dan Rasulullah naik ke langit yang pertama. Jibril pun meminta untuk dibukakan pintu. Sang penjaga pintu pun bertanya, "Siapakah engkau?" Jibril pun menjawab, "Aku Jibril." Dan ditanyalah lagi, "Siapa yang bersama engkau?" "Dia Muhammad." Kemudian ditanya lagi, "Siapa?" Kemudian ditanya lagi, "Apakah dia telah diutus?" "Ya, dia telah diutus." Kemudian pintu langit pun terbuka. Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam pun menyambutnya dan mendoakan kebaikan untuk beliau. Kemudian Rasulullah dan Jibril naik lagi ke langit yang kedua, di mana Rasulullah bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Dan mereka berdua menyambut Rasulullah dan mendoakan kebaikan untuk Rasulullah. Kemudian naik lagi Rasulullah ke langit yang ketiga, di mana Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf yang diberi oleh Allah separuh dari pesona dunia. Kemudian Rasulullah naik lagi ke langit yang keempat dan Rasulullah bertemu Nabi Idris. Dan di langit yang kelima, Rasulullah bertemu Nabi Harun. Nabi Harun pun menyambutnya dan mendoakan kebaikan untuknya. Kemudian di langit yang keenam, Rasulullah pun bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa pun menyambutnya dan mendoakan kebaikan untuk Rasulullah. Dan Rasulullah naik lagi ke langit yang terakhir, yaitu langit ketujuh. Dan Rasulullah pun bertemu dengan Nabi Ibrahim yang sedang menyandarkan dirinya di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur adalah tempat yang tiap harinya dimasuki 70.000 malaikat yang tidak akan pernah kembali lagi. Kemudian Rasulullah naik lagi ke Sidratul Muntaha yang daunnya lebih besar daripada telinga gajah dan buahnya seperti tempayang besar. Di Sidratul Muntaha, Allah mewahyukan kepada Rasulullah kewajiban 50 salat sehari semalam.
Setelah mendapatkan kewajiban 50 salat sehari semalam, Rasulullah pun turun dan bertemu dengan Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Rasulullah, "Apa yang telah diwajibkan Tuhanmu atas umatmu?" Rasulullah pun menjawab, "Kewajiban 50 salat sehari semalam." Nabi Musa pun berkata, "Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan. Sesungguhnya umatmu tidak akan mampu untuk melakukannya. Saya telah menguji Bani Israel dan ternyata mereka tidak mampu untuk melakukan tugas seberat itu." Kemudian Rasulullah pun mengikuti saran Nabi Musa dan Rasulullah pun pergi menemui Allah. Rasulullah pun mengikuti saran Nabi Musa dan Rasulullah pergi menemui Allah dengan meminta keringanan. Setelah itu Rasulullah turun lagi dan bertemu dengan Nabi Musa dan menceritakan hal tersebut kepadanya. Nabi Musa pun mengatakan hal yang sama, "Umatmu tidak akan kuat, kembalilah lagi kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan." Rasulullah pun kembali lagi kepada Allah dengan tujuan yang sama, yaitu meminta keringanan dari kewajiban 50 salat. Hal ini Rasulullah lakukan berulang kali sampai kewajiban 50 salat menjadi 5 salat saja. Hingga Allah berfirman, "Hai Muhammad, ini adalah 5 salat sehari semalam. Setiap salat pahalanya 10, maka semuanya 50 salat. Barang siapa yang meniatkan kejelekan dan dia tidak melakukannya, maka tidak ditulis baginya sedikit pun dosa. Barang siapa yang mengerjakan kejelekan, maka ditulis baginya 1 dosa." Kemudian Rasulullah pun turun dan bertemu Nabi Musa seraya menceritakan hal tersebut kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun berkata kembali, "Hai Muhammad, kembalilah lagi pada Tuhanmu dan mintalah keringanan." Rasulullah pun menjawab, "Aku telah kembali kepada Tuhanku berulang kali dan sekarang saya telah malu kepadanya." Kisah ini merupakan kisah yang dinukil dari kitab Al-Ayatul Kubra fi Syarhi Qissatil Isra halaman 3-5. Cukup sekian penjelasan Isra Mi'raj dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.